Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu." Pertama di antara perkara amalan ibadah manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ialah tentang salatnya. Maka jikalau bagus hasil daripada pertanyaan, bagus dari hasil jawaban perkara salat kita, maka besar kemungkinan amalan-amalan yang lain yang kita lakukan juga berpotensi untuk menjadi bagus. Sebaliknya, lamun dekna bagus perkara terkait tentang amalan salat, besar kemungkinan juga amalan-amalan lain milun dekna bagus. Ya, sehingga salat itu menjadi pondasi kebaikan, lekan kebaikan amalan-amalan lain. Maka dengan kita memperbaiki salat kita, insyaallah otomatis amalan-amalan yang lain juga akan ikut baik. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, kaitannya dengan perkara salat, karena dia merupakan amalan pertama yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersungguh-sungguhlah kita di dalam menjaga salat kita, ya. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Ya, orang-orang yang celaka itu adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Maka kata sahun di sini lalai, ya, dalam ayat tersebut para ulama banyak penafsirannya. Ada yang menafsirkan bahwa lalai yang dimaksudkan ialah mengakhir-akhirkan salat, ya, mengakhirkan pengerjaan salat di akhir waktu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang menafsirkan lalai yang dimaksudkan di sini itu ialah, ya, orang yang dengan setengah tenaga melaksanakan salat, ya. Antina dina ngantok, lelah, ya pun nggawe salat. Ada juga ulama yang menafsirkan, ya, yang dimaksudkan dengan lalai di sini itu ialah orang yang melaksanakan salat tepat pada waktunya tetapi lalai dalam rukun, syarat dan sunnah-sunnah salat, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa lalai yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah orang yang tidak khusyuk dalam salatnya. Nah, maka oleh karena itu hadratan muhtaramin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sampun terbahas beberapa yang terkait tentang sunat-sunat si tegawe si dek teman temale perkara salat, ya, yang disunatkan untuk kita lakukan, ya, yang disunatkan halaman 11, yang disunatkan untuk kita kerjakan sebelum kita melaksanakan salat itu, ya, kemarin sudah kita bahas, yaitu adzan wal iqamah, ngebang kence kamat, ya. Ini si bahas le minggu si liwat. Nah, le kelam si mangkin telanjutan, ya, telanjutan. Dikatakan dalam kitab Pelunggung, qala al-musannif rahimahullahu taala, taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani, ya. Adapun perkara yang disunnahkan untuk dikerjakan setelah masuknya kita dalam prosesi salat ada dua, ya, ada dua. Apa itu yang kita kenal dengan istilah sunnah ab'ad, kence sunnah hayat, ya. Nah, sunnah ab'ad hadratan muhtaramin rahimakumullah. Nah, pertama di sini dikatakan apa? Ya, yang disunnahkan untuk kita kerjakan setelah masuknya kita dalam proses salat itu dua. Yang pertama at-tasyahhudul awwal, tahiyat awal. Ya, tahiyat awal. Jadi tahiyat awal nikah hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Artinya Nabi siaran perkara sunnah le dalam pelaksanaan ibadah
ketika itu ditinggalkan dan sunnah itu abad, ya, maka dia tidak ada kewajiban untuk menggantinya dengan fardu yang baru atau rukun yang baru, hanya saja sunnah untuk melakukan sujud 2 kali, ya, sujud 2 kali yang kita kenal dengan sujud sahwi. Kapan itu? Sebelum salam, ya. Selesai melaksanakan tasyahud sebelum salam. Setelah tasyahud sebelum salam. Ino tahu anjuran ita sujud sahwi. Sujud sahwi ni ke artinya sujud adalah sujud, sahwi artinya lupa. Jadi sujud sahwi ialah sujud yang kita lakukan karena sebab ada yang terlupakan, ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang pertama adalah tahiyat awal. Maka jikalau ada di antara kita yang sholat misalkan, ya, tentunya bukan sholat 2 rakaat, ya, minimal sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, ketika, ya, dalam rakaat kedua lupa kita untuk tasyahud awal, ya, lupa kita dalam tasyahud awal, maka di sini hadratul muhtaramin rahimakumullah, kalau posisi kita sebagai imam, ya, ketika kita lupa tasyahud awal, lalu kita langsung berdiri dari posisi sujud kita, maka letene lamun masih dalam keadaan belum sempurna butang teh, bangkit lekan sujud teh, maka dianjurkan kita untuk mengambil posisi tahiyat awal. Lamun deneman bagus butang teh, misalkan masih nunduk kita nih, ya, masih bungkuk kita, lekan posisi bangkit dari duduk, maka kita kembali duduk mengambil posisi tahiyat awal di sana. Nah, lamun nengene ongkun tenggawe, ya, kalau seperti ini kita lakukan, maka nanti, ya, pada rakaat terakhir kita tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Akan tetapi lamun tewah uras dengan posisi sempurna, lek butang te si uras te lekan posisi sujud, maka kita tidak boleh untuk turun kembali mengambil posisi tahiyat awal. Dena kanggo, maka harus menyempurnakan atau melanjutkan solat dengan posisi berdiri itu. Dan dia wah butang lurus pada tokol manak, jangan, batal kalau seperti itu, ya. Kalau dilakukan dengan sengaja, padahal dia tahu tata cara solat, maka hal yang seperti itu menjadi batal solatnya. Lalu lamun dengan dia tahu, kalau orang itu tidak tahu perkara itu membatalkan solat, maka kalau orang yang sudah sempurna berdirinya lalu mengambil posisi duduk, maka cukup nanti sebelum dia salam pada tasyahud akhir, dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini ngumbiang kuna, ya, sujud seperti biasa 2 kali sujud, ya, sujud sahwi diselangi dengan duduk, ya, diselangi dengan duduk. Merongkun tesis tayak lekan sujud sudah, ya, Allahu akbar, berdoa teletono, umpah kata bertasbih kita di sana, subhana man la yanamu wa la yashu. Nabi maknanya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Lamun itu ini kan sifat bahru, yang namanya manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempat salah, tempat lupa. Nah, dan satu-satunya zat yang suci dari sifat-sifat tersebut ialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah mengenal tidur dan tidak pernah mengenal lupa. Nah, di sana pengakuan kita ketika sujud itu, ya, 2 kali. Sujud yang pertama subhana man la yanam wa la yashu, bangkit, ya, sujud lagi, ya,
Allahu akbar, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yasu, 3 kali ya, disunnahkan. Terus duduk kembali ya dengan posisi tahiyat akhir seperti yang tadi, lalu melanjutkan dengan salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu ya. Ini dia yang terkait dengan tasyahud awal atau tahiyat awal. Jadi lamun arak li antara ita si jari imam, maka seperti itu teknisnya. Nah, kemudian lamun tajari makmum, maka ada 2 kemungkinan ya. Pertama, ita lupa tahiyat awal karena memang ita tidak ingat. Si kedua ya, dia tulak tahiyat awal karena mengikuti gerakan imam yang lupa. Nah, lamun posisi tajari makmum ya, ketika imam mengatakan Allahu akbar, ya beluan sekedi agolna makmum imam agol takbirna ketika bangkit dari sujud ya, butang ita. Karena kan biasanya ita secara spontan seperti itu. Nah, beluan sekedi agol imam butang ita kan? Nah, lamun pulung goda salat di Masjid Al-Azhar rata-rata wah butang wah salapuan. Lamun imam tuh di Masjid Al-Azharin lamun tahiyat awal nu belu takbirna. Agol takbirna sigen rakaat sigen tahiyat inu tahiyat awal nu belu agol itu nu Allahu akbar. Pokoknya lamun belu takbirna berarti tahiyat awal. Lamun teu buru-buru teh mido salat nu belah doang kita ngangkat sekedi ngeunokah ya. Nah, iya karena panjang agolnya kan. Lamun lombok ngombe, lamun tahiyat awal ya pendek sesuai dengan gerakannya, karena jarak dari sujud dengan tahiyat itu kan pendek. Dina pada marongkun tembutang. Allahu akbar, tahiyat awal berarti. Am tele-tene. Nah, misalkan ya mau beluan sekedi agol imam. Allahu akbar. Padahal tahiyat awal, lalu karena dia belu agol, tayak itu. Sementara dengan tokol. Nah, dalam posisi seperti ini ya, seperti yang tadi. Ya, seperti yang tadi. Lamun deneman tayak sempurna butangna, maka dia harus segera mengikuti imam, kembali ke sana. Ya. Mengikuti imam, artinya kan takbir tayak. Kita tenang le junun teh masih tokol, segera duduk. Ya, segera duduk. Ini yang pertama. Yang kedua, tahu-tahu wayan tegen tahiyat awal. Logona imam lupa. Imam sih lupa ini. Ya, wah kedung tayak imam ngombe posisi itu jadi makmum. Apakah itu tokol tahiyat awal mesa atau mengikuti gerakan imam? Ngikutin gerakan imam. Padahal dia tulah lupa letono, logo imam lupa letene. Ya, imam lupa letene. Maka kalau pelungguh diam tahiyat awal sendirian, maka harus berniat mufarakah, keluar lekan barisan imam, lekan barisan jamaah, harus niat mufarakah. Lamun niat mufarakah berarti batal. Tapi kalau masih mau menjadi makmum, ya ikuti gerakan imam. Ya sembari mengingatkan subhanallah, kayak gitu kan? Subhanallah. Ya, pira dengan ngitang subhanallah, ya cukuplah dengan Seliamudin imam, ngono kan? Nah, lamun deneman dengar aja ya, biasanya kan salang timbal itu. Subhanallah. Sini bilang terus. Ya, bokopok terus. Lamun tak bokopok cukup sekali doang. Ya, bokopok. Kemudian dia bertimbalan kopokan terus, don tepuk pramuka jadiin laun, ya. Saling turutan nongkon, ya. Jadi cukup yang itu pentingnya orang yang di belakang imam itu. Jadi dengan di belakang imam ini ya sudah harus dipastikan mengetahui tentang ya bagaimana rukun, ya, syarat sunnah daripada sholat itu. Jadi ketika imam itu ya melakukan kesalahan, yang di belakang berkewajiban untuk menegur seperti itu. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan tasyahud awal ya atau tahiyat
awal. Sampai niki paham nggih? Lanjut. Apa hal yang kedua yang dianjurkan untuk dilakukan ketika kita telah masuk dalam proses salat? Yang kedua adalah wal qunutu fis subhi wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Kunut. Kunut pirantona sunnatang ita kunut. Kunut ketika salat subuh dan ketika salat witir. Lamun wahtama setengah lekan finis pithani, ya, setengah lekan bulan Ramadan. Lamun bahasa Lombok kan balak ayat. Nah, ya wahina, ya. Lamun wah balak ayat, jadi kebalak, ya. Inna anzalna, ya jadi pertama. Baru terus alha dan seterusnya. Lamun masih tanggal seke, ino kan minggu-minggu pertama ngono itu normal masih dia. Alha logo al-ikhlas jadi ayat pada rakaat keduanya. Nah, lamun wah setengah puasa balak kena, ya, dibalak. Nah, ini istilahnya di Lombok itu seperti itu, balak ayat. Nah, ketika pada pertengahan Ramadan itu dianjurkan dalam sholat witir itu untuk melakukan kunut. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Masalah kunut di sini ada berbeda pendapat ulama terkait masalah kunut. Ya. Jadi penting terbahas tentang perbedaan pendapat ulama atau fikih madhab, penting di sini. Ya. Biar apa? Ada nara tambahan wawasan ilmu teh. Ante dendek teparan diri teduang paling kena. Ya. Ternyata ada pandangan atau ada pendapat ulama yang lain yang tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Sehingga lamun teu belajar tahu teu, lamun tuah tahu pahamin teu dengan, ya, ndek teu sekedik-kedik nyalahang. Nah, ini maksudnya di sini itu, ya. Nah, lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah, berbicara tentang kunut, ya. Dalam mazhab Syafi'i tadi disunnahkan kapan? Dalam salat subuh dan salat witir dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana dalam mazhab Hanafiyah? Dalam mazhab Hanafi, ya, kunut itu disunnahkan juga dalam mazhab Hanafi. Tapi kapan disunnahkan? Hanya dalam salat witir, tidak pada salat subuh. Jadi setiap penunggu salat witir, kapanpun, mau Ramadan atau di luar Ramadan, ketika witir disunnahkan dalam rakaat yang tunggal. Kan witir artinya ganjil. Jadi setiap rakaat ganjil ini di sana tempat dianjurkan untuk melakukan kunut. Misalkan pelungguh mau salat witir 3 rakaat, maka nanti pada rakaat ketiga, ya, di sana dianjurkan kunut, ya. Pelungguh mau salat witir 5 rakaat, berarti kapan disunahkan kunutnya? Pada rakaat kelima, ya. Dendek salat witir 2 rakaat, dek naran witir rame 2 rakaat. Salat witir itu ganjil. Makna daripada witir itu ganjil. Jarina rakaatna ganjil. Dan kanggo genap. Nah, ini makna salat witir. Dendek pelunggu dia terus salat witir 2 rakaat, 4 rakaat, ya, keren ini delon. Nah, jadi salatnya itu ganjil bilangannya. Dan pada setiap rakaat yang ganjil dianjurkan untuk kunut. Dan posisi kunutnya itu kapan? Sebelum ruku'. Ya? Sebelum ruku'. Kalau mazhab Syafi'i kapan? Setelah ruku'. Ya. Tapi dalam mazhab Hanafi kunutnya itu kapan? Sebelum ruku'. Jadi umum yang dalam mazhab Hanafi. Jadi ketika selesai membaca ayat,
langsung takbir, Allahu Akbar. Takbir. Takbirnya itu tapi tidak sujud. Takbirnya untuk apa? Qunut. Allahumma hdina fi man hadait, ya. Atau Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaika, ya. Mana-mana sudah itu doanya seperti itu. Ini dalam mazhab Hanafi. Kenapa dalam mazhab Hanafi hanya boleh qunut dalam salat witir saja? Ya. Karena hadis yang menjelaskan tentang qunut waktu subuh itu, ya, dikatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata fi salatil fajr syahran thumma tarakahu. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan qunut dalam setiap salat subuh sebulan doang. Thumma tarakahu, kemudian Rasulullah berhenti untuk mengerjakannya. Ini dalil yang digunakan oleh madhab Hanafi sehingga beliau tidak menganjurkan qunut pada sholat subuh. Ya, Rasulullah dulu pernah memang qunut pada sholat subuh, lalu nggak sebulan doang. Setelah itu beliau meninggalkan qunut subuh itu. Terus lanjut ke madhab Hambali. Madhab Hambali sama seperti madhab Hanafi, hanya saja waktunya itu yang berbeda. Ya, sama-sama disunnahkan ketika sholat witir, hanya saja waktu kunutnya itu yang berbeda. Kalau tadi madhab Hanafi kunutnya itu sebelum ruku', madhab Hambali kunutnya itu setelah ruku'. Berarti sama seperti madhab Syafi'i, hanya saja disunatkan ketika salat witir. Ya. Lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Bagaimana dengan madhab Maliki? Dalam madhab Maliki, ya, itu disunnahkan membaca doa kunut ketika salat subuh. Dalam madhab Maliki, logo becik-becik suaranya. Ya. Jadi ketika selesai ruku' itu, ya, bangun dari ruku', sami'allahu liman hamidah. Itu tanda baca, logo becik-becik. Dan nolak nyorak mari itu. Becik-becik. Ya. Kapan? Setelah sholat subuh. Bacanya apa? Dianjurkan menggunakan doa yang tadi yang kedua itu, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya. Seperti itu bacaan yang dianjurkan. Atau bisa menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbighfirli atau Allahumma Rabbighfirli. Seperti itu. Ini dalam pandangan madhab Maliki. Sekarang madhab kita. Bagaimana dengan pendapat madhab Syafi'i? Dalam madhab Syafi'i, ya, maka menurut beliau witir itu disunnahkan. Kapan? Ketika sholat subuh dan ketika pada waktu sholat witir. Pada waktu sholat witir pertengahan Ramadan. Ya, di sana tepat dianjurkan. Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah meninggalkan kunut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dikatakan, "Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya." Bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kunut subuh di akhir hayat beliau nih, di masa-masa tua beliau. Dikatakan dalam hadis itu, tidak pernah Rasulullah meninggalkan qunut subuh hatta faraqad dunya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ini dalil yang digunakan oleh madhab Syafi'i, sehingga qunut subuh itu sunnah. Bagaimana dengan hadis yang tadi?
Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut, tapi sebulan doang. Setelah itu tidak lagi melaksanakan kunut. Nah, ternyata di sini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ulama menafsirkannya berbeda. Ada yang mengatakan, ya Rasul hanya kunut sebulan saja pada salat subuh. Ada yang mengatakan yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah doa laknatnya. Ya. Karena dalam sebulan itu ada kaum lupa tiang itu, ya, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang didoakan laknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebulan. Tetapi setelah sebulan itu Rasulullah tetap melaksanakan kunut, hanya saja yang ditinggalkan itu apa? Doa laknat itu. Melaknat kaum yang bermaksiat kepada Allah itu. Nah, ini dia tafsirannya, ya. Jadi sangat tidak benar jikalau ada orang yang mengatakan bahwa kunut salat subuh itu adalah perkara bid'ah. Ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Gitu. Jadi tidak bisa. Maka lebih baik kalau kita menyampaikan fikih itu ya secara sportif saja. Sampaikan pendapat semua ulama biar umat tahu. Jangan yang sesuai dengan keinginan kita saja kita sampaikan, lalu yang tidak sesuai kita sembunyikan. Ini namanya berdakwah dengan nafsu yang seperti ini, ya. Jadi sampaikan, ya. Alhamdulillah itu le majelis taklim taniki yang coba buka bahas ya tentang fikih mazhab agar sedikit tidak kita tahu tentang pendapat-pendapat ulama yang lain. Antenara gambaran terkait beribadah ini, sehingga ketika kita melihat seseorang yang berbeda cara ibadahnya dengan kita tidak langsung frontal menyalahkan orang. Seperti itu. Logo lamun salahang misalkan itu di dalam masalah kunut, maka perlu diluruskan, perlu diingatkan, gitu, ya. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, hadis yang terkait dengan masalah kunut. Lalu bagaimana doa? Ya, doa yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, ya sebagaimana yang kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Lamun teu salat mesa-mesa. Dengan si jari imam karena ganti dhamirna doang. Ya, dina kanggo ngadu dhamir ana letono harus dhamir nahnu. Ya, karena kita banyak. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kayak gitu. Yang ni ino ganti si na. Seperti itu. Allahumma hdina fi man hadait. Padahal mun berdoa, kalau imam berdoa, ya, dendek na doa yang diri dengan Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya. Talonatun makmum, ya. Jadi doa yang selapuan. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina. Nganu kuna, ya. Dendek mesa-mesaan bang berdoa. Allahumma rabbi ghafirli dhunubi wa liwalidayya. Maka si jadi makmum abot yang namin kan. Si diri doa yang mesaan. Jadi talonate makmum. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita menjadi imam itu diganti dhamirnya. Pada marah dhamir mukhatab itu kan kalau laki-laki itu ka, ya. Yang artinya engkau, ya. Kalau yang perempuan itu ki, seperti itu, ya. Nah, makanya kalau orang meninggal dunia, kalau jenazahnya itu laki-laki, apa kita bilang? Marrab buka. Lawanina marrab buki. Lawananina mama marrab bukaki. Masa ngono kadangan? Wa man nabiyyu kaki. Jadi ya tahu pentingnya bahasa Arab tahu deh. Jadi lamun ara dua mayat jenazah nina mama sekek talqinna maka bisa menggunakan dhamir mutsanna, ya. Marabbukuma kadengan wa man nabiyyukuma dende ngana marabbukaki. Ya.
Ya tak penting belajar bahasa Arab. Jadi seperti itu hadratul muhtaramin rahimakumullah terkait dengan masalah qunut ya. Jadi doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Nah, pertanyaan berikutnya. Kan tulang ni ungkun teng iman teh. Balak iman ya kan? Allahumma akshif lana. Doa tolak bala atau doa bencana ya. Doa musibah kan tulang ni. Ternyata itu juga dibahas dalam fiqhul Islam wa adillatuhu. Dianjurkan membalikkan tangan ketika isi kandungan doa itu ya untuk bencana, untuk wabah, untuk penyakit. Dianjurkan untuk membalikkan tangan di sana ya. Adapun doa-doa yang lain ya, doa kasih sayang, doa ampunan itu tetap dianjurkan untuk menghadap kiblat doa. Mana kiblat doa? Langit atas seperti ini ya. Kalau tolak bala seperti itu. Yang kudengan ya, lagu ini yang kun. Nah, kalau doanya untuk kasih sayang, ampunan begini. Khusus doa tolak bala begini ya, seperti itu. Azan yusila. Muhtaramin rahimakumullah. Ini terkait dengan kunut. Tadi sudah kita jelaskan ya terkait doa kunut dan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan mengarah ke kiblat doa yaitu langit. Kapan? Ketika kita berdoa tentang kebaikan-kebaikan ya. Kebaikan-kebaikan. Lalu kita membalikkan ya tangan kita dengan telapak tangan mengarah ke bawah itu ketika isi doa kita itu terkait dengan tolak bala seperti itu ya. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal fitan wal mihan, misalkan seperti itu ya. Nah, itu dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Nah, lanjut. Kan le bacaan kunut ini Lakan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait ya. Ini kan boleh angkat membaca ya kan? Nah, papah kalimat fa innaka taqdi wa la pecet kan? Fa innaka taqdi wa la yuqda fa innahu wa la ya'izzu man عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب عليك ya. Kan pecet itu no. Hah? Mana apa? Kayaknya no kat ngajari tadi masih bacin deh. Si dengar teh lekan masih pecik ngono kan. Pecet. Lekan papah kalimat tapi no. Fa innaka taqdi wa ya. Jadi kesempatan bagi yang tidak hafal itu ya, yang penting gerak-gerakan wa bibir ngono kan. Nah, kenapa papah kalimat fa innaka taqdi wa la yuqta 'alaik sampai astaghfiruka wa atubu ilaik ya, atau wa atubu alaik itu nebeci suara ente, karena itu bukan doa tetapi pujian ya, pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait ya, itu pujian. Jadi lamun temuji Allah seharusnya yang kita katakan apa ya, sesungguhnya engkau maha kuasa ya, dan tidak ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa kekuasaanmu duhai ya Allah. Masa amin gitu angkat ya. Seharusnya kita katakan itu apa? Haqqan. Tetu. Benar kan? Pada marah misalkan lo sarip aku paling bagus suaraku. Tetu. Aya kayaknya no katan deh. Tetu. Jadi lamun bentuknya pujian itu apa kita jawab? Tetu. Haqqan. Seperti itu ya. Lalu kan beci. Lamun beci berarti selalu membaca kalimat yang sama. Semua kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Kecuali beliau angkat imam. Kecuali beliau angkat imam letono.
Misalkan imamnya kelolosan gitu kan, diapal geting gitu. Apal selopona fa inna kata ketiba la yuqda itu. Boleh angkatnya, maka dia dengan amin itu hakkan. Seperti itu ya. Hakkan angkat mengucap dia itu. Pada mara dengan wah didengar cerita si musabaqah ini. Musabaqah damilu MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Kan telu soalnya. Milu terung dasa juz, nuak milu terung dasa juz. Soal pertama dia tahu jawab ya. Soal kedua dia tahu jawab ya. Jadi misalkan ulun nih, misalkan dewan hakam kosong jamak nilainya, dia tahu jawab sama sekali. Akhirnya karena yang misalkan dewan hakam soalnya ialah surat An-Nas. Ya kan? Iya. Antenara nilainya nih yang ngasih ya. Lanjutkan ayat berikut ini. Malikin nas. Langsung ilahi nas min syarri wasil khannas alladhi yuwaswisu fi jinnati wan nas wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kan? Jadi saking lancar beuceun wa tammat silih bawat tulisannya. Nah, jadi seperti itu. Ya keren lalu imam nih. Boleh senang baca fa innaka taqdi wa la yuqta 'alaik. Nah kan? Ya, dia terang amin itu ya. Jadi kita benarkan persaksian tentang pujian Allah Subhanahu wa taala. Lo kan biasanya terbeci ongkat nanti. Beci ongkatna. Nah, jadi seperti itu. Ya, ampuna belek kence beci bacaan dengan letono. Nah, setelah selesai membaca kunut, pembahasan berikutnya terjerak kunut ini apakah teosap ke muante atau dek tulak ngosap muante? Ya? Misalkan wassallallahu wasallam ala nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam kayak gitu. Nah, setelah wasallam ini tausab ke imante atau langsung tausab ke imante, tausab ke muante atau langsung takbir Allahu akbar sujud. Beja bagus ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan untuk mengusap wajah. Kenapa? Karena melakukan gerakan mengusap wajah maka sama artinya dengan kita menambah gerakan salat. Dan kanggo letono menambah gerakan salat dengan sengaja. Tono ang natama ya. Logo ara logo na ya. Logo dalam madhab Hambali jenana, dalam madhab Hambali dianjurkan mengusap wajah ketika selesai membaca doa kunut. Dalilnya mana? Hadis umum yang terkait dengan doa ya. Idza da'autallah, jikalau engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fad'ullaha bi butuni kaffaika, maka berdoalah dengan kedua telapak tanganmu ya. Butun ini perut telapak tangan ya. Berdoalah dengan kedua telapak tanganmu. Jadi dendek gaya-gaya berdoa ya. Sombong-sombong ngende lo ngene meleng angkat kedua gimana? Rabbi ghfirli wa li walidayya. Antah kontak terus. Ini meleng angkat kedua gimana? Ini adabnya seperti itu ya. Fad'ullaha bi butuni kaffaika. Berdoalah dengan mengangkat kedua telapak tanganmu, menengadahkan kedua telapak tanganmu. Kan kadang-kadang arah dengan sini ini kan bidah ini nih. Perkara tidak jelas gitu kan? Ternyata ada hadisnya, ya. Fad'ullah bi butuni kaffaika. Maka memintalah kepada Allah dengan kedua telapak tanganmu, tengadahkan. Barang tengadahin. Tengadahkan, ya. Wala tad'u bi zuhuriha. Dendek berdoa ngodu bongkorna, ya. Neno. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu ya.
Ya Allah lamun rezekin tiang le langit turunang ya. Dende jadi nih toko dungano ya. Wala tad'u bi zuhuriha, jangan berdoa dengan punggung telapak tangan. Fa idza faragta, kalau engkau selesai ya dalam berdoa, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, famsah bihima wajhaka, maka usaplah wajahmu dengan keduanya. Keduanya apa? Kedua telapak tangan. Ini anjuran di dalam berdoa, adab berdoa. Ialah munah selesai kadangan ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Nah, kayak gitu. Atau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Setiap selesai berdoa itu dianjurkan untuk mengusap wajah. Wajah, bukan kepala, bukan telinga, ya. Bukan pipi saja, tapi wajah seperti itu. Nah, ini anjuran berdoa. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, hadis ini umum. Dalam setiap berdoa dianjurkan seperti itu, ya. Nah, hanya saja dalam mazhab Syafi'i hadis ini dekna bau nekadu le dalam perkara salat, karena salat itu telah ditentukan bentuk gerakannya mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Maka jangan tambah-tambah lagi gerakan salatnya. Seperti itu, ya. Nah, ini dia, karena dia termasuk gerakan besar yang seperti ini, ya, gerakan besar. Inilah hadratan muhtaramin rahimakumullah yang terkait dengan permasalahan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan setelah kita masuk dalam proses sholat. Dan kalau kunut ini ditinggalkan ya dengan sengaja atau terlupakan, maka harus nanti sebelum salam pertama itu dan setelah tahiyat dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Seperti ini ke. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baiklah, dari apa yang disampaikan